Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, pertama ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah ana ke masjid ini yang diawali dengan khutbah Jumat, kemudian kita kembali di malam kali ini. Dan ana kemudian bersyukur kepada para asatidzah yang ada di Ma'had Bina Ilmu dan juga di Masjid Ramadan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka semua, beliau-beliau semua. Dan insyaallah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema fitnah-fitnah dunia menjelang hari kiamat. Yang perlu kita ketahui, setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah itu akan semakin datang, semakin banyak, semakin merajalela kalau di akhir zaman. Pasti diuji, pasti diuji. Apalagi setiap mereka-mereka yang mengatakan kami beriman, mustahil nggak ada fitnah di situ. Mustahil tidak ada ujian. Fitnah yang kita maksudkan artinya ujian. Ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira untuk dibiarkan mengucapkan kami beriman wa hum la yuftanun, dalam posisi mereka nggak diuji, nggak difitnah, tidak dikasih fitnah ujian oleh Allah Azza wa Jal. Pasti diuji, pasti diuji. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ujian-ujian ini akan datang untuk kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fitnah akhir zaman, yang banyak sekali orang-orang yang awalnya Islam tiba-tiba kufur kepada Allah Azza wa Jal. Dia gampang merubah imannya, dia gampang gadaikan agamanya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk beramal saleh, fitanan, sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi. Satu datang fitnah, datang lagi fitnah, datang lagi fitnah, terus seperti itu. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap sekali. Orang tuh banyak yang rancu, mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang banyak orang-orang yang mengatakan batil adalah hak. Ini kenapa? Karena mereka tidak mengetahui fitnah tersebut. Kaqita'il lailil mudlim, seperti apa? Potongan malam. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, yusbihur rajulu mu'mina, seseorang di pagi hari dalam kondisi beriman kepada Allah Azza wa Jal, wa yumsi kafira, di sore hari bisa apa? Kufur. Wa yumsi mu'mina, di sore hari dia masih berkumpul dengan ikhwah-ikhwah, masih beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa yusbihu kafira, di pagi hari dia sudah apa? Kufur. Yabi'u dinahu, kata Nabi SAW, dia jual apa? Agama dia. Dan kita jual agamanya, na'udzubillah, mereka jual agama mereka itu bi'aradin minad dunya qalil, dengan materi-materi dunia yang sedikit sekali. Wallahi ya ikhwah, antum berangkat ke pelosok-pelosok sana, ke kampung-kampung sana, mereka siap murtad ketika dikasih sekerdus mie instan. Mereka apa? Murtad. Mereka jual bi'aradin minad dunya qalil, dengan materi-materi duniawi yang kecil sekali. Berapa sekerdus mie instan? Berapa harganya ya ikhwah? 100
Yang murah lagi ada nggak di bawah 100? Nggak ada ya? Yang mie isi 2 mie isi 2 berapa itu ya ikhwan? 80? 86? Masya Allah, 86.000 satu kardus. Bisa murtad mereka. Kenapa? Karena mereka mau makan. Dan ini fitnah akhir zaman, gak kita pungkiri ya ikhwah. Dulu negara kita negara terbesar umat Islamnya. Dulu secara presentasi itu paling banyak dulu ya ikhwah. Sekarang Pakistan, nggak lagi Indonesia jatuh sekarang. Antum cek sekarang data itu. Sekarang antum buka Google-nya, Indonesia bukan lagi negara muslim yang terbesar umat Islamnya. Kenapa? Orang-orang misionaris ini datang berbondong-bondong, dicari mana pelosok-pelosoknya. Kita lihat di Mentawainya, itu betapa banyak umat Islam yang membutuhkan rohaninya agar diobatkan, agar disembuhkan. Mereka berangkat ke sana, mereka kasih materi-materi duniawinya, mereka bangunkan tempat peribadatan untuk mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Dan kabar kita cuman melihat kabar. Ketika tahu peringkat kita turun, kita anggap itu hal-hal yang biasa. Kenapa kita anggap itu biasa? Karena kita hidup di akhir zaman. Kita nggak merasa asing di situ. Ikhwah-ikhwah, saudara-saudara kita telah apa? Telah jauh dari agama Islam dan bahkan telah murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, inilah yang namanya posisi-posisi akhir zaman. Kemana iman kita? Semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah akhir zaman itu ada banyak. Anak ulangi, fitnah akhir zaman itu ada apa? Ada banyak. Tapi fitnah yang paling besar untuk umat Islam ini, sebagaimana yang sering disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, fitnah harta, tahta, dan apa? Wanita. Ini yang banyak orang-orang jeblos ke sana. Fitnah harta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sabdakan tentang kekhawatiran beliau, umat Islam ini sibuk dengan fitnah hartanya, sibuk untuk mencari hartanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa wallah," demi Allah. Nabi bersumpah ya ikhwah, "Mal faqr akhsha alaikum." Aku enggak takut kalian ini miskin. Wallahil adzim. Nabi SAW ketika jumpa Abu Hurairah fakir, Abu Dzarnya kondisi susahnya, Abu Qatadah kondisi susahnya, Nabi SAW nggak pernah khawatir. Mal faqr akhsha alaikum. Aku nggak takut kalian ini miskin, fakir, nggak takut aku. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku khawatirkan kalian itu ditimpakan dengan fitnah dunia. Kalian berbondong-bondong mengejar dunia, ngejar hartanya, fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian binasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian itu binasa. Dan apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Bani Israel ada ujiannya, kaum Ad ada ujiannya, kaum Tsamud ada ujiannya. Semua mereka ada ujiannya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah umat Islam ini apa? Harta, fulus. Enggak usah jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita 24 jam. Berapa jam? 24 jam dalam satu hari satu malam. Sepertiganya habis untuk dunia. Berapa? Sepertiga. Berapa jam kita kerja? 8 jam. 2/3 yang tersisa. Apakah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Oh enggak. Sepertiganya lagi untuk tidur. Antum dianjurkan tidur berapa jam? 8 jam. Sepertiganya lagi. Apakah kita pakai untuk ibadah? Oh enggak. Apakah kita pakai untuk nuntut ilmu? Oh enggak. Kita pakai untuk leha-leha, kita pakai untuk bergadangnya, kita pakai untuk nongkrongnya, kita pakai untuk hal-hal yang enggak bermanfaatnya. Semua itu akan berputar ya ikhwah tanpa ada faidah ilmu yang kita dapatkan. Habis. Sekarang kajian rutin dari kapan sampai kapan? Ba'dal maghrib sampai apa? Isya.
Kalau kita katakan, Ustaz, bukankah dunia dan akhirat harus 50-50? Taib. Kalau 50-50 kita harusnya nuntut ilmu juga berapa jam? 8 jam. Faktanya kita belajar aja nuntut ilmu kajian dari ba'dal maghrib sampai cuman isya. Berapa jam itu? 1 jam. Itu pun udah request, Ustaz, ba'dal isya stop ya. Jangan apa? Jangan lanjut. Udah ustadznya iya kan, ternyata apa? Masih turu. Masih apa? Tidur di majelis. Mungkin doanya bismikallahumma amutu wa ya masyaallah. Doanya bukan qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu, bukan, tapi apa? Bismikallahumma amutu. Wah, ya sudah, masyaallah. Termenung, bukan khusyuk. Termenung apa? Tidur. Ini ya ikhwah, betul-betul kita, kenapa? Karena udah capek dengan dunianya, udah sibuk dengan dunia. Bukan nggak boleh 8 jam kita, silakan fadl ya ikhwah, antum 8 jam fadl 8 jam, tapi jangan sampai 8 jam ini oke lah fadl untuk tidur, tapi 8 jam sisanya jangan sampai untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Loh, Umar ibn Khattab udah ngingatkan berkali-kali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bisa nggak kita hisab diri kita? Bisa. Kita hidup udah berapa tahun sekarang? Ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun. Pertanyaannya sekarang, udah berapa juz Al-Quran kita hafal? Kalau 1 juz saja yang mudah, juz amma, nggak terhafal-hafal, antum yakin akan selamat di sisi Allah Azza wa Jal? Antum yakin selamat di sisi Allah Azza wa Jal? Antum tahu apa yang Nabi sedihkan sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi keluhkan kepada Allah Azza wa Jal? Apa yang Nabi ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadu kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi SAW? Inna qaumi, sesungguhnya kaum saya menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang ditinggalkan. Sekarang apa yang kita bisa dekatkan dengan Al-Quran Al-Karim? Ya ikhwah, antum jangan sampai merasa pede banget kita aman. Hadis Nabi itu jelas, Al-Qur'anu hujjatun laka au alik. Quran itu hujjatun laka, pembela engkau, atau apa? Penggugat engkau. Antum tahu kalau kita di majelis hakim, di pengadilan, itu ada namanya pengacara. Apa fungsi pengacara? Yang membela. Ada juga jaksa penuntut umum. Itu yang apa? Nuntut kita. Penentunya siapa? Hakimnya. Tapi Al-Quran Al-Karim ini bisa yang bantu kita atau yang nuntut kita. Antum jangan pede banget, oh enggak kok, insya Allah Al-Quran ini enggak ngadu untuk kita, Al-Quran ini enggak menjadi apa? Penuntut untuk kita. Tunggu dulu. Betapa banyak mereka Allah hinakan, sebabnya jauh dari apa? Al-Quran. Kenapa jauh dari Al-Quran? Karena sudah sibuk dengan dunianya. Untuk ikhwah yang ini ada beberapa ikhwah yang nggak bisa masuk, fadhal agak ke depan sedikit. Yang di belakang bisa masuk, Pak. Fadhal. Panas sedikit nggak apa-apa ya Pak ya, Masya Allah. Berjuang kita sebelum panas di mana? Alam akhirat. Nah, ini Masya Allah panas masih zen kita nih, masih ada AC, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi. Jangan kira Al-Quran Al-Karim yang kita tinggalkan sebabnya untuk mencari maisha, fulus, dan akhirnya kita alasan nggak mau dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Itu kan gugat kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Nyesalnya kapan? Nyesalnya kalau sudah hari kiamat. Kenapa? Alhaakumut takatsur. Kalian disibukkan terus untuk ngumpulkan harta lagi. Sampai kapan kita sadar ternyata harta ini nggak bermanfaat bagi kita? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk liang lahat baru sadar ternyata hidup kita bukan untuk di dunia. Mereka ngumpulkan fulus, mereka ngumpulkan duitnya, mereka bangun rumah ratusan jutanya. Mereka itu akan menyesal ketika mereka bangun rumah tapi nggak bangun masjid. Mereka akan mengatakan, ya Allah, seandainya rumah itu dibangunkan untuk rumah Qur'annya,
untuk rumah Allahnya, ini kita akan ngadu. Dan bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu minta balik ke dunia, minta balik ke dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka kan mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, balikkan saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan, yang dulu saya remehkan. Dalam ayat lain, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar saya bisa bersedekah dan menjadi orang apa? Saleh. Ya ikhwah, orang-orang sudah meninggal itu enggak ridho hartanya jadi warisan. Wallahi mereka enggak ridho. Mereka minta balik, ini rumah yang udah mereka bangun itu berharap jadi wakaf. Agar kenapa? Agar bermanfaat untuk dia di alam apa? Akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh bangun rumah, fadhal bangun rumah. Tapi betapa banyak orang-orang bangun rumah kemudian tidak bangun apa? Masjid. Dia tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Akhirnya banyak yang ditinggalkan, sebabnya apa? Mengumpulkan fulus. Enggak umroh, enggak haji, enggak bangun masjid, enggak bangun pondok, enggak wakaf Quran. Ini semua ditinggalkan. Ah, nantilah kalau fulusnya udah banyak, ah nantilah kalau duitnya sudah banyak. Antum yakin aman? Kebanyakan mereka-mereka yang sudah meninggal nyesal, dikumpul-kumpul, harusnya bisa untuk ibadah-ibadah yang Allah apa? Syariatkan. Bahkan ada sebuah hadis. Hadis ini jarang disampaikan. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala sampai enggak ridho. Allah firmankan dalam hadis qudsi, "Inna 'abdan ashahtu lahu jismah wa wasa'tu lahu fi rizqih." Ada seorang hamba yang aku sehatkan tubuhnya, yang aku lapangkan rezekinya, tamdi alaihi khamsatu a'wam, lewat untuk dia 5 tahun, lam yafdi ilayya bimahrum, dia tidak ngunjungin saya dengan ihramnya. 5 tahun lewat untuk kita, enggak umrah padahal mampu. Allah SWT enggak ridho dengan harta kita. Allah jadikan sehat jasmani dan Allah jadikan rezeki kita ini apa? Luas. Alasannya mau bangun A, mau bangun B, mau bangun C. Padahal dia sadar yang paling bermanfaat untuk dia ibadah umrah tadi. Kurban nanti, masya Allah, apa? Kurban. Banyak nggak manusia beralasan nggak mau kurban? Banyak. Padahal udah diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kalau ada yang mendapati kelapangan rezeki, ternyata dia masih tidak berkurban, jangan sekali-kali deketin tempat lapangan Id kami, lapangan sholat Id kami. Nabi SAW itu apa enggak ridho. Ternyata pernah kejadian, ada salah satu tahun surut banget hewan kurban. Kenapa? Alasan logis. Apa alasannya? Karena COVID-19, zaman-zaman apa? Corona. Tapi maaf muskilah, nggak ada masalah sama sekali. Tapi faktanya mereka semua rata-rata beli sepeda baru. Beli apa? Sepeda. Yang dulu lagi FOMO apa? Sepeda. Kalau sekarang terpadel-padel ya, Masya Allah. Kalau sekarang terpadel-padel, kalau dulu apa? Sepeda semuanya. Nggak kurban. Dan ana lihat, ana kunjungi, kurbannya kenapa nggak banyak ya? Ya karena corona, Ustaz, kata. Tapi secara masyarakat umum waktu itu viral nggak sepedaan? Mati lampu? Itu yang akhirnya kita itu merasa menyesal. Ini fitnah harta, banyak yang terbelenggu di situ. Fulus. Bukan berarti kita nggak boleh untuk apa? Untuk nyari maisha. Silakan nyari maisha. Kita menjadi orang kaya nggak tercela, terpuji jadi orang kaya. Tapi kaya yang bertakwa. Kaya yang apa? Bertakwa. Muncul pertanyaan, lebih afdal mana? Lebih utama mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Mana lebih utama ya ikhwan? Kaya bersyukur atau miskin bersabar?
Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Ana bukan orang yang fulusnya kathir, enggak. Tapi kita harus fair. Kita katakan orang yang kaya melimpah ruah hartanya tapi bertakwa bersyukur lebih baik. Kenapa? Orang yang miskin dia mau nggak mau terpaksa harus dipaksa untuk bertakwa. Kenapa? Udahlah miskin banyak tingkah. Ada istilah Nabi SAW, a'il mustakbir. Udahlah miskin tapi banyak maksiatnya, sombong nih. Itu paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, a'il mustakbir. Harusnya dia sadar diri, dia harusnya mau nggak mau bertakwa. Tapi kalau orang kaya ikhtiaran, dia memang memilih untuk menjadi orang apa? Bertakwa. Dengan hartanya mungkin dia bisa maksiat, dengan hartanya dia bisa memilih jalan yang nggak benar. Tapi dengan pilihan sadar dia justru memilih untuk jalan-jalan orang-orang apa yang taat. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW, orang kaya atau orang miskin? Nabi kaya atau miskin? Kaya. Antum kalau di zaman Imam Malik, antum katakan Nabi miskin, dihukum antum. Apa? Dihukum, ditazir. Kenapa sembarangan ngomong tentang Nabi kita Muhammad SAW? Nabi ini orang kaya, wong sugih. Tapi kenapa nampaknya Nabi SAW ini kadang-kadang miskin? Karena Nabi campakkan hartanya, Nabi buang hartanya dalam bentuk sedekah. Nabi ini banyak hartanya, wajar nampak miskin. Karena kenapa? Harta Nabi nggak di hati, tapi di mana? Di tangan. Gampang Nabi keluarkan SAW. Ana ambil contoh, ada salah seorang pemimpin orang kafir, pemimpin sebuah kampung, datang ke Nabi SAW. Dan antum tahu jumlah kambing Nabi berapa? Ma bainal jabalain, satu lembah. Punya Nabi semuanya. Satu apa? Lembah. Sallallahu alaihi wasallam. Kaya atau miskin? Kaya. Ternyata ini orang kafir mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing-kambing kau. Apa kata beliau? Berapa kau butuh? Dijawab sama dia semuanya. Engkau butuh semuanya? Iya, aku butuh semuanya. Apa kata Nabi kita sallam? Ambil semuanya, bawa pulang ke kampung kau. Dibawa pulang semuanya, Masya Allah. Sampai kampungnya, hadis sahih, Nabi katakan, ini orang ini katakan apa? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Karena si Muhammad itu memberi dan enggak takut apa? Miskin. Akhirnya surut lagi harta Nabi kita Muhammad SAW. Ana ya ikhwah, ana juga peternak kambing. Ana punya kambing, punya domba. Antum datang ke ana, Ustaz, ana butuh kambing antum. Ana kan bilang, fadhal ambillah, tapi bayar. Tapi apa? Bayarlah. Masa majad malasya antum pergi bawa harta ana? Insyaallah. Nabi SAW semua, ana satu kambing mikir, satu kambing. Nabi SAW semua bawa. Berarti Nabi nggak kena fitnah harta. Ada harta di hadapan Nabi, tapi Nabi nggak goyang dengan hartanya. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, masya Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berkurban. Antum tahu Nabi SAW berkurban mi'ata naqah, 100 onta. Berapa? 100 onta. Kalau satu onta harganya 20 juta, kalikan 100, total berapa? 2M. 63 onta beliau potong, beliau nahar dengan tangan beliau sendiri. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Totalnya milik Nabi SAW itu berapa? 100. Dalam satu tahun Nabi berkurban. Kalau kita satu sapi bagi 7 lagi. Udahlah satu sapinya bagi berapa? 7. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak tergoda dengan fitnah dunia, tidak kena dengan fitnah dunia. Beliau sadar yang namanya dunia ini melalaikan. Dan disebutkan dalam kasus yang lain, Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki baju yang sudah agak lusuh.
yang sudah agak usang. Sudah apa? Usang baju Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika itu karena saking seringnya Nabi sedekah, Nabi belum bisa beli baju baru. Ada salah satu ummahat, sahabat minas sahabiyat, dari kalangan apa? Wanita-wanita dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini ummahat lihat apa? Pakaian Nabi kok udah mulai usang, udah mulai lusuh. Akhirnya dibuatkanlah baju yang baru, dijahitkanlah oleh baju yang baru, dikasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali kalau dikasih hadiah beliau langsung pakai. Beliau langsung apa? Pakai. Maka ketika itu beliau langsung pulang ke rumahnya, sebelum ngisi kajian beliau pakai bajunya. Beliau gunakan pakaian yang barunya, jubahnya. Baru berangkat ke masjid. Ketika lagi jalan ke masjid, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innani ilaihi haja." Aku butuh baju engkau. Apa kata Nabi SAW? Engkau butuh sekarang? Iya, aku butuh. Apa kata Nabi SAW? Habis saya bermajlis, saya pulang, saya akan berikan untuk engkau. Maka apa? Maka Nabi SAW ketika sudah selesai kajian, beliau lipat pakaiannya, faba'athahu ilaih. Nabi berikan ini pakaian untuk sahabat tersebut. Sahabat-sahabat Nabi yang lain langsung marah. Apa kata mereka? Sa'alta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Berani-beraninya engkau minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi engkau tahu kapan Nabi diminta, Nabi enggak akan apa? Nolak. Antum tahu apa jawaban dari sahabat yang minta? Aku enggak butuh sekarang tuh baju aslinya. Aku butuhnya kapan? Untuk menjadi kain kafan saya kalau saya meninggal. Nabi butuhnya sekarang. Ini sahabat butuhnya kapan? Nanti kalau sudah apa? Meninggal. Apa kata Nabi SAW? Da'hu, biarkan dia, nggak usah diurusin, sudah nggak apa, dia butuh, sudah biarkan. Masya Allah. Coba kita, oh nggak butuh sekarang, sinilah minta apa? Minta balik. Ini berbeda sikap dengan apa? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena dunia itu nggak ada di hati beliau. Hatta untuk istri Nabi SAW. Anda ambil contoh Aisyah. Aisyah ini orang kaya atau orang miskin? Aisyah orang kaya atau orang miskin? Kaya. Aisyah ini punya budak. Siapa nama budaknya? Barirah. Budak ini bukan pembantu lo ya. Budak ini itu diperjualbelikan. Kalau kita pembantu sekarang itu kita namanya bayar jasa. Kalau ini kita beli semuanya. Barirah tuh punya budak. Kalau budak itu harganya itu kalau di zaman kita sekarang itu bahkan bisa miliaran. Kenapa? Karena apa yang dimiliki budak, harta budak milik siapa? Tuannya. Perbudakan tuh gitu, mahal, Masya Allah. Aisyah orang kaya punya budak. Dan Aisyah putri laki-laki yang kaya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Aisyah orang kaya, anak dari laki-laki yang kaya, dan istri dari suami yang apa? Kaya. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang-orang yang tidak kena dengan dunianya, nggak kena fitnah hartanya. Apa kata Ibn Zubair? Urwah bin Zubair mengatakan, "Makanat Aisyatu tastajiddu thawba." Aisyah ini nggak pernah memiliki baju yang baru sampai betul-betul rusak baru baju baru. Kalau ternyata ada yang sobek, ada yang robek, kanat turakki'uhu, dijahit oleh siapa? Aisyah. Ditambal oleh Aisyah, ditambal oleh Aisyah, ditambal oleh Aisyah, ditambal oleh Aisyah. Kalau tambalannya sudah mulai banyak, tunakkisuhu, dibalik. Yang dalam keluar, yang keluar kemana? Ke dalam. Coba ummahat sekarang sobek sikit datang ke suaminya, "Mas, sobek, beli baju baru ya." Aisyah ditambal. Aisyah nggak malu. Kalau masih bisa digunakan dipakai. Makanya pakaiannya Aisyah itu cuma dua, apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Coba istri kita. Berapa istri antum punya pakaian? Ada salah satu ikhwah, Ustaz, ana punya lemari itu 2 pintu kan ya. Ana punya lemari di kamar ana itu 2 pintu.
Isinya 2 pintu itu semua punya istri ana. Ana ini cuman 1 tingkat laci doang. Kaosnya di situ, kolornya di situ, celananya di situ, cuman 1. Sisanya punya siapa? Istrinya. Dibajak lemari itu oleh siapa? Istrinya, Masya Allah. Aisyah cuman berapa? 2. Coba antum nanti pulang, Dek, dengar tadi apa kata Ustaz? Gimana Aisyah tadi? Tuh gimana bajunya? Jangan bang, sayang. Gitu kan? Memang jauh status kita dari apa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kasus yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah dikasih oleh Muawiyah harta itu 80.000 dirham. 80.000 apa? Dirham. Dengan 80.000 dirham ini bisa beli kambing hampir 1.000. Aisyah radhiyallahu anha dengan 80.000 apa? Dirham tadi. Bisa Aisyah radhiyallahu anha. Taib, Muawiyah ini banyak. Muawiyah, Nabi udah meninggal sallallahu. Muawiyah mau berbakti kepada ummahnya, mau berbakti kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang ini, apa kata Muawiyah? Ya ummah, wahai ibuku, ini harta aku kasih untuk engkau. Pagi hari, fama amsat, sampai di sore hari tidak ada yang tersisa walaupun cuman 1 dirham. Enggak tersisa. Dari berapa? 80.000 dirham. Apa kata pembantunya Aisyah? Dia mengatakan, ya Aisyah, lau abqaiti lana dirhaman nashri bihi lahma. Seandainya engkau sisakan kita 1 dirham, kita bisa beli sepotong daging kambing. Kita belum makan, kita lapar nih sekarang. Aisyah baru ingat. Apa kata Aisyah? Lau dzakartini la fa'altu. Kenapa kau enggak ingatkan dari tadi? Kalau kau ingatkan, aku akan sisakan 1 dirham, kita makan. Pak, Masya Allah, Aisyah ingat sedekah lupa makan. Kita ingat makan lupa apa? Sedekah. Aisyah nggak ada. Ini wanita, wallahi ya ikhwah, wanita lo ya, wanita bukan laki-laki. Kalau lanang laki-laki memang hobinya ngasih, nggak, tapi nggak semua ya, banyak juga yang lalai kok. Ini wanita di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, 80.000 dirham nggak pernah disimpan oleh Aisyah. Aisyah tahu, sadar nggak bermanfaat harta itu. Yang bermanfaat bukan apa yang disimpan, tapi apa yang dikasih. Metode ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar nggak kena apa fitnah dunia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi nyembelih kambing, Nabi kasih untuk Aisyah, dikelola, dimasak oleh apa? Aisyah. Nabi pulang, Nabi tanya, mana kambing tadi? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sudah hilang semuanya, yang tersisa untuk kita hanyalah paha kambing ini. Apa kata Nabi SAW? Justru semuanya masih ada untuk kita, yang tersisa 1 paha kambing ini. Berarti apa? Yang milik kita bukan apa yang kita simpan, yang milik kita apa yang kita apa? Kasih. Metode ini yang akhirnya dipakai oleh Aisyah. Sadar, Masya Allah. Makanya Aisyah itu dididik sebaik mungkin agar gak kena fitnah dunia. Ini wanita. Dan antum tahu, pernah Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain itu minta tambahan nafkah. Tambahan apa? Nafkah. Yang ingatkan istri-istri Nabi bukan Nabi SAW. Yang ingatkan langsung Allah Subhanahu wa taala, min fauqi sab'i samawat. Dari langit, di atas langit yang ke-7 Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan istri-istri Nabi. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau engkau inginkan harta-harta duniawi, wa zinata, dan kalian hanya pikirkan perhiasan-perhiasan duniawi, fata'alaina, sini kalian engkau semua, umatti'kunna, aku akan kasih kalian apa yang kalian inginkan berupa hartanya. Syaratnya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Syaratnya kita pisah. Ini ayat langsung turun dari Allah Azza wa Jalla. Bingung langsung istri-istri Nabi, nggak pernah ngomong minta harta sedikit pun. Makanya Pak, kalau antum baru gajian udah dipajekin dengan istri, fulus, antum bilang, Dek, sini Dek, duduk. Allah berfirman,
Ya ayyuhan nabi, wahai apa? Nabi. Katakanlah untuk istri-istri engkau, kalau engkau inginkan dunia dan hartanya dan perhiasannya, sini aku kasih. Tapi kita apa? Pisah. Apa kata istri antum? Oke. Oke kata istri antum. Wallah duniawi banget sudah. Antum tahu mereka-mereka yang bangga dengan perceraian, istri-istri bangga udah gugat cerai suaminya, dia posting, dia dokumentasikan, yang penting dapat harta gono gini. La haula wala quwwata. Itu kualitas umat Islam akhir zaman. Itu wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita. Nabi khutbah Id itu 2 kali sallallahu alaihi wasallam. Khutbah pertama umum, yang kedua Nabi langsung pindah untuk para ummahat. Untuk apa? Ummahat langsung pindah. Nabi SAW yang khusus ummahat, apa kata Nabi SAW? Uritun nar, ditampakkan kepadaku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna, ternyata kebanyakan penduduk api neraka siapa? Wanita. Wanita. Maka apa perintah Nabi SAW? Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, sedekahlah kalian wahai para wanita, karena kalian yang paling banyak di api neraka. Wanita-wanita yang mendengarkan khutbah Nabi SAW, penyampaian yang baik dari Nabi SAW, mereka langsung keluarkan kalung emasnya, mereka langsung keluarkan gelang emasnya, khal-khal gelang kaki emasnya, dikeluarkan semua untuk apa? Untuk agama Islam. Syuf, antum tahu berarti ini apa? Mereka tidak memikirkan dunia, nggak kena fitnah hartanya, nggak kena fitnah apa? Dunia. Mereka royal dengan hartanya, masya Allah. Nabi SAW fokus memberi, ngasih jawad. Nabi SAW. Dan inilah akhirnya mereka itu selamat. Mereka apa? Selamat dari fitnah hartanya. Allah alam bisawab. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah wanita. Fitnah apa? Wanita. Wallahi ya ikhwah, hadis Nabi SAW itu jelas. Ma taraktu ba'di, tidak pernah aku tinggalkan untuk setelah saya, untuk generasi setelah saya, fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Aku enggak pernah tinggalkan satupun fitnah untuk generasi setelah saya yang lebih berbahaya untuk laki-laki dibanding fitnah apa? Wanita. Berarti yang paling berbahaya fitnah apa? Wanita. Wallahi banyak yang belok sebabnya wanita. Wanita akalnya sempurna atau lemah akalnya? Lemah kan? Tum tahu hadis Nabi? Ini ajib loh Pak. Ya ikhwah, coba antum perhatikan. Hadis Nabi itu jelas. Beliau katakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Wanita-wanita yang lemah akalnya, wanita-wanita lemah agamanya, tapi mereka adalah orang yang mampu untuk menghilangkan akal yang sempurna dari laki-laki dari kalangan kalian. Ustadz bisa belok sebabnya istrinya. Ustadz yang mungkin kokoh ilmunya, kuat hafal dalilnya, hafal hadis-hadisnya. Kata Nabi, adhhab lil lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Bisa rusak pola pikirnya. Siapa yang buat? Istrinya. Fitnah enggak itu? Wallah fitnah. Makanya hadis ayat Allah Azza wa Jalla, ayat Allah firmankan, inna kaidakunna azim. Kalau syaitan, tipu daya syaitan kuat atau lemah? Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Tipu daya syaitan ini lemah. Tapi wanita apa kata Allah? Inna kaidakunna azim. Walaupun Zulaikha yang mengatakannya, tapi diikrarkan dalam Al-Qur'an Karim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu apa? Besar. Makanya banyak laki-laki yang jatuh di situ. Belum tahu, pemuda Mesir disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Taib, ini isya belum ya? Oh sudah adzan Ustaz. Taib, biasanya ini kajian adzan langsung kajian lagi atau sholat dulu? Oh taib. Berapa menit Ustaz habis ini? Habis adzan berapa menit? 20 menit. Taib. Taib, fadhal ya ikhwah, kalau ini azan dulu, fadhal.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه التمجيدان الصلاة القائمة جميعا. Oh iya. Tanya jawab nggak ada Ustaz berarti? Habis setengah 8. Oh iya itu ya. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sampai mana tadi? Oh iya itu. Antum tahu sebuah kisah insyaallah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau katakan, ini kitab Tadhkirah ini tentang kondisi mereka-mereka yang sudah menjadi mayit. Insyaallah. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah, anna syaban multaziman masjidah. Ada salah seorang pemuda, dia ini multazim masjidnya. Dia selalu di masjidnya. Dia nggak bisa lepas dari masjidnya. Dan antum tahu kan keutamaan orang yang di masjid? Wallah ma'ruf. Orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di surga nanti, di hari kiamat nanti, mereka-mereka adalah qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati mereka terikat dengan apa? Masjid. Mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Di masjid ngapain? Ibadah. Apalagi dia pemuda yang dinaungi oleh Allah juga. Syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang punya dua kemuliaan. Kemudian dia mau apa? Azan. Karena dia ini muadzin. Antum tahu keutamaan yang paling besar untuk muadzin? Nabi katakan atwalun nasi anaqan yaumil qiyamati al-muadzinun. Manusia-manusia yang paling panjang lehernya, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka adalah mereka-mereka yang muadzin. Naik ke atas menara, insyaallah. Ketika naik ke atas menara, ternyata di bawah rumahnya itu ada rumah pemiliknya orang Nasrani. Dan tiba-tiba dia nampak wanita di rumah tersebut, gadis cantik. Fawaqa'a basarahu fiha. Ternyata matanya nggak sengaja sampailah ke wanita tersebut, kena melihat wanita tersebut. Belum tahu apa yang dia lakukan. Turun nih orang dari menara, dia yang ngajak orang hayya 'alas shalah, dia pula yang turun. Dia pula yang orang pertama nggak apa? Nggak sholat. Dia tinggalkan itu. Dia turun ke bawah menara, dia menuju rumah wanita tersebut. Diketok rumahnya, dia langsung mengatakan, ini laki-laki mengatakan laqad salabti qalbi wa akhadti bi majami'i hubbi. Engkau telah meluluhkan hati saya dan engkau telah mengambil seluruh jiwa saya. Gombal. Apa? Gombal. Coba akhwat digitukan, kelepek-kelepek. Ini akhwat Nasraniyah, kok akhwat pula. Ini wanita apa?
imra'ah Nasraniyah, wanita apa? Nasrani. Apa dia mengatakan? Fa inni la ujibuka ila riba. Aku enggak suka digombalin. Apa engkau maunya? Sampaikan, aku enggak suka digombalin. Nah, ini zen ini. Harusnya akhwat-akhwat itu kayak gitu. Jangan mau digombalin sama ikhwah. Apalagi ikhwah-ikhwah yang enggak jelas. Yang maunya ta'adud doang. Tapi enggak ada istilahnya, enggak ada keberanian dengan cara yang Allah halalkan. Antum tahu apa yang terjadi? Dia mengatakan la ujibuka riba. Aku enggak suka digombalin. Apa engkau mau? Dia mengatakan atazawwajuk. Aku mau nikah dengan engkau. Dia mengatakan anta muslimun wa abi nasraniyun wa abi la yuzawwijuni bi muslimin. Engkau ini muslim, abah saya Nasrani, dan abah saya enggak akan nikahkan saya dengan abah muslim. Dengan gampangnya dia mengatakan idzan atanassar. Kalau kayak gitu aku siap jadi Nasrani, siap masuk Kristen. Dullini alal kanisa, tunjukkan di mana tempatnya gereja. Dibaptis. Masuk apa? Kristen. Sebabnya wanita, ketika dia pindah agamanya, sah dia menjadi agama Nasrani, pulang dia ke rumahnya, dia melaksanakan pernikahan dengan istrinya, istri barunya dalam posisi apa? Sama-sama kafir, tidak beriman, non muslim lagi, udah nggak lagi pegang agama Islam, gara-gara wanita. Ketika masuk ke dalam rumahnya, dia melihat loteng itu ada yang rusak, dia naik ke atas, naik tangganya. Ketika dia naik tangganya, dia perbaikin nih lotengnya, nggak sengaja dia terpeleset jatuh, famat, langsung mati di tempat. Apa kata Al-Qurtubi mengomentari kejadian itu, membawakan ayat Al-Quran Karim, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Dunia dia nggak dapat apa-apa, belum disubuhi istrinya, dia nggak pernah menikmatin istrinya, dan ternyata dia mati abadan khalidina fiha abadan, letaknya di api neraka selama-lamanya. Sebabnya gara-gara apa? Wanita. Wallahi ya ikhwah, wanita tuh besar ujiannya. Apalagi di akhir zaman nih, semua orang membuka auratnya. Lihat pinggir-pinggir jalan ya ikhwah, banyak laki-laki yang susah untuk menjaga pandangannya. Sebabnya apa? Wanita, rambutnya nampak, lehernya nampak, dadanya nampak, pahanya nampak, betisnya nampak, ujung atas, ujung bawah bisa dilihat. Dan majan itu terlihat gratis dibuka oleh mereka semua, na'udzubillah. Antum tahu apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sampai kondisi menyesal Syafi'i. Imam Syafi'i melihat satu betis, nggak sengaja nih betis, apa? Nggak sengaja nampak betis wanita. Dan ternyata gara-gara lihat betis kacau hafalannya apa? Imam Syafi'i sampai dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu asin. Aku ngadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau kasih saya wasiat, wejangan, pengarahan untuk tinggalkan apa? Maksiat. Dan beliau kabarkan bahwasanya yang namanya maksiat itu nggak akan dikasih untuk orang-orangnya apa? Yang namanya dan beliau mengabarkan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak akan diberikan untuk orang-orang apa? Maksiat. Itu Imam Syafi'i, itu cerdasnya masya Allah, dan ingatannya kuatnya masya Allah. Bisa kacau hafalannya, sebabnya betis. Kita udahlah lemah hafalannya, yang ditengok nggak cuman betis. Hafalan antum kuat atau lemah? Ya ikhwah, hafalan antum kuat atau lemah? Ana pernah ngasih tahu, kalau antum mau tahu lemah atau kuatnya iman antum atau ingatan antum, caranya gampang. Antum datang ke masjid, ikut kajian, istri nanya, "Mas, tadi kajian 1 jam lebih, apa kata ustadznya?" Allahu a'lam deh. Nah, itu lemah dah itu. Apa? Makanya ana sering wasiatkan kepada ummahat, jangan pede banget dengan hafalan suami, jangan. Ikut kajian, ana bilang. Ikut nyimak kajian. Kalaupun nggak bisa, ikut apa? Online. Jangan pede banget dengan suami. Kenapa? Kebanyakan saat ini suami-suami itu lemah hafalannya.
Udah gitu bumbunya banyak. Dia apa dibumbui, ustadznya nggak ngomong itu mungkin, tapi ditambah-tambahkan dia. Lemah hafalan kita. Kalau ulama zaman dulu Imam Syafi'i kuat hafalannya, kuat mencatatnya. Imam Syafi'i ketika masuk pasar beliau ambil cotton. Ini ulama salaf kita zaman dulu ngambil apa? Cotton, ngambil kapas, dimasukkan kemana? Telinga. Kenapa? Kapan masuk ke pasar itu ada musiknya, ada nyanyian-nyanyiannya. Nggak mau teringat oleh Imam Syafi'i rahimahullah dendangan-dendangan yang Allah haramkan. Di situ ada kecurangannya, di situ ada umpatan kasar dan sebagainya. Imam Syafi'i nggak mau dengarkan itu, dimasukkan ke dalam apa? Telinganya. Ternyata gara-gara betis hilang hafalannya Syafi'i, kacau hafalannya Syafi'i. Makanya kita sekarang dengan posisi seperti ini, ngafal juz 30, hilang 30 juz. Ngafalnya juz berapa? 30, hilangnya berapa juz? 30 juz. Makanya sampai detik ini kebanyakan umat Islam ngafalnya cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Ada yang bilang enggak Ustaz, 4 kul kami. Kul ya ayyuhal kafirun. Tapi pun bolak-balik lakum dinukum waliyadinnya, bingung kapan sama dia. Apa bolak-balik sama dia. Bingung, dia lupa yang mana yang lakum dinukum waliyadinnya. Ini sebabnya kacaunya apa? Hafalan kita. Makanya beda ya ikhwah, antara santri ngafal Quran sama orang awam ngafal Quran, lebih mudah mana? Santri atau orang awam? Santri. Kenapa? Santri keluar nengoknya tembok, pagar, nengoknya sawah. Oh, udah gitu-gitu aja. Coba kita orang awam ikut halaqah mereka. Ustaz, anak pengen ikut bareng santri Ustaz, ngafal juz 30. Coba tes aja. Insya Allah susah. Kenapa susah? Kita nggak bisa ngimbangin dengan ghaddul basar. Ghaddul apa? Basar, untuk nundukkan pandangan kita. Tapi kalau antum di luar pondok pun kita nundukkan pandangan kita, insya Allah tetap bisa terjaga, Di zaman Nabi ini wanita-wanita belum muncul. Di sekarang nih wanita udah mulai banyak muncul. Bahkan kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada 2 golongan dari penduduk api neraka yang saat ini aku belum lihat mereka nih, 2 orang ini, 2 kelompok ini. Tapi di akhir zaman mereka muncul banyak jumlahnya. Apa yang pertama? Qaumun ma'hum siyatun min adnabil baqar. Mereka kelompok pertama adalah kaum yang mereka memiliki pecutan dari ekor-ekor sapinya dan bahan-bahan yang lainnya. Mereka pukul manusia. Sekarang banyak enggak orang tua mukul anak pakai gesper? Itulah dia. Min ahlin nar. Mereka termasuk penduduk api apa? Kayak antum minta maaf sama anak antum. Wallahi ya ikhwah, sebelum kita nyesal loh ya, minta maaf ke anak kita kalau dulu kita pernah mukul mereka pakai gesper. Percaya sama anak, dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Emak-emak yang nyubit sampai biru darah tuh beku, jangan dikira Allah nggak marah. Anak kita bukan milik kita, anak kita milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita merawat anak kita, yang duluan ngerawat anak kita itu Allah Azza wa Jalla. Dari sejak dijanin lo ya, sejak dijanin, yang ngasih makan untuk anak kita dijanin di rahim istri kita, bukan wallah kita. Istri kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang jaga itu siapa? Allah. Ceklah dinding rahim itu. Ada pernah posisi kecelakaan, salah satu ustadz, istri kecelakaan, naik motor kepleset di rel kereta api, bocor kepalanya, dibawalah ke rumah sakit. Yang kami khawatirkan pertama kali itu, sebelum istri beliau, yang pertama kali kami khawatirkan apa? Janin istri beliau yang sudah hamil tua. Kami sampai tanyakan, dok, ini gimana anaknya? Ustaz, anaknya aman. Dinding rahimnya Allah ciptakan untuk sekuat itu. Allah yang juga. Udah kan anak cek aman. Itu nggak usah khawatir. Anak pada lihat istri beliau itu masya Allah, sampai masuk IGD susah, tapi anaknya aman. Siapa yang rawat? Allah Azza wa Jalla. Antum tahu wanita-wanita ini sering anak sampaikan dalam madhabnya Hambali, wanita-wanita hamil itu enggak haid. Darah haid itu Allah rubah jadi apa? Gizi. Darah yang paling kotor darah apa? Haid. Allah rubah jadi apa? Gizi. Ketika dia menyusuin, dia enggak juga haid. Selama dia masih murni nyusu loh ya. Kalau murni nyusu apa namanya? ASI apa? Kan ada ASI yang udah campur makan kan? Apa namanya? ASI eksklusif apa?
Eksklusif ya. Selama dia masih ASI eksklusif, itu jarang sekali haid. Jarang sekali haid. Allah Subhanahu wa taala bersihkan darahnya, Allah jadikan itu gizi. Bercampurlah susu tadi dengan apa? Darahnya yang ada, dan itu diminum oleh anak kita. Dan itu diminum oleh anak kita. Ada bercampur darah di situ. Allah rubah, Allah apa? Allah rubah jadi apa? Jadi gizi untuk anak kita. Ketika dia sudah makan, Allah jadikan dia mulai haid. Percayalah saudara, coba. Dan itu yang merawat anak kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita yang merawat anak kita, tiba-tiba main cubit aja sampai biru, kita pukul pakai gesper. Astaghfirullahaladzim. Ini di zaman Nabi belum muncul ini. Di zaman kita, apa kata mereka? Pendidikan VOC katanya. Apa pendidikan apa? VOC main tebas saja, na'udzubillah. Itu dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'ahum siyat kata Nabi. Itu yang kelompok pertama. Yang kedua, yang aku belum lihat, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita berpakaian tapi apa? Telanjang. Telanjang mereka. Ma'ilatun mumilat. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok. Mereka goyangkan. Astaghfirullahaladzim. Ru'usuhunna ka'asimatil bukht. Kepala mereka seperti penuh apa? Unta. Antum tahu? Ada namanya itu hijab fashion. Hijab fashion yang persis kayak penuh unta, berlenggak-lenggok di atas podium. Jalan. Tahu antum itu? Itu nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Fitnah ini banyak sekali. Itu masih pakai hijab masih enak. Lah ini sama sekali yang nggak tertutup. Dan ini fitnah akhir zaman. Kalau ternyata kita nggak bisa selamat, habislah kita. Wallah habis. Fitnah wanita ini fitnah yang besar. Fitnah wanita fitnah yang berat bagi umat apa? Islam. Maka apa? Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah ujian yang ada. Sampai saking rusaknya di akhir zaman, Nabi katakan, sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Maksudnya apa? Apa sih maksud sumpah itu? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangan. Maksudnya apa? Jiwa Nabi di tangan Allah. Kalau Nabi berdusta, ruhnya dicabut langsung oleh Allah, langsung meninggal Nabi SAW. Itu maksudnya. Kalau Nabi berdusta, Nabi langsung apa? Meninggal. Itu arti sumpah demi Allah yang jiwaku di tangannya. Maksudnya kalau Nabi berdusta, Nabi apa? Meninggal. Kalau istilah kita tuh ada sumpah samber geledek gitu. Itu enggak syar'i, itu sumpah. Sumpah yang disebut oleh Nabi kita SAW. Tapi hati-hati loh ya. Ini jangan main-main sama sumpah ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Bohong dia, mati itu. Bisa apa? Bisa mati. Kenapa? Ini sumpah jangan sembarangan. Makanya sumpah-sumpah ini itu cuma disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi. Apa kata beliau? La taqumus sa'atu hatta yakuma ar-rajulu 'ala imra'atin fi at-tariqi fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqulu law waraita wara'a ha'id. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang laki-laki menyetubuhi wanita sebagaimana keledai kawin di pinggir jalan. Di pinggir jalan, fitorik, dia kawin nih laki-laki dengan perempuan di pinggir jalan. Sebagaimana keledai kawin di pinggir jalan, Fayakunu khiyaruhum, orang terbaik di zaman mereka. Ini saking besarnya fitnah wanita. Apa kata Nabi SAW? Yang terbaik dia mengatakan lawaraita wara'a haid. Seandainya engkau zina-zinalah, tapi balik tembok. Tapi zinalah udah nggak apa, balik apa? Tembok. Itu yang terbaik. Saking nggak bisa dia nolak apa? Perzinaan. Sekarang lokalisasi tempat-tempat perzinaan, prostitusi yang ada saat ini, apakah kita bisa bongkar? Oh, susah banget. Antum tahu beberapa waktu yang lalu sampai wali kota kita turun Surabaya. Iya, alhamdulillah ditutup. Alhamdulillah. Berapa tahun itu berdiri? Apakah semua orang bisa bersuara untuk nutup? Oh, nggak bisa. Nggak sembarangan orang tuh bisa. Akhirnya yang terbaik, kalau engkau mau zina udahlah di lokal itu aja, jangan keluar dari batas itu. Sampai kayak gitu. Engkau mau prostitusi, jangan keluar dari apa? Dari tempat wilayah ini, kata dia. Yang penting kalau mau zina di sanalah.
saking beratnya fitnah akhir zaman. Itu satu lokal loh ya, satu tempat yang kita tahu. Kalau di tempat selain itu, na'udzubillah, mungkin ada banyak sekali. Tapi yang paling buruk adalah mereka yang di pinggir jalan mereka berzina. Kalau sekarang belum ada. Tapi siapa jamin anak cucu kita akan merasakan zaman itu? Siapa yang jamin? Pinggir jalan udah zina dia. Na'udzubillah. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rusaknya fitnah akhir zaman. Na'udzubillah. Makanya antum berdoa kepada Allah agar cucu kita dikumpulkan oleh Allah bersama kita di surga nanti bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan cucu kita tergantung kita gimana mendidik, anak kita tergantung kita gimana mendidik. Kalau nggak bisa kita didik, mereka rusak nanti di akhir zaman. Mulai rusak mereka. Kalau seandainya kita tidak jaga dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah harta tahta atau kekuasaan ataupun perebutan kepemimpinan. Ini fitnah. Dan di akhir zaman itu semua akan mencari itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW katakan, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati. Kalian akan berbondong-bondong untuk mendapatkan kekuasaan, dan sesungguhnya kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Nyesal hari kiamat. Sekarang banyak enggak orang-orang yang ngerebut kekuasaan? Banyak. Banyak. Mau jadi pemimpin pakai riswah, sogok, kampanye bagi sembako. Antum tahu, anak pernah lihat ikhwah pun ngambil sembako dari kampanye. Ikhwah, anak tekankan, antum jangan masukkan nih beras yang Allah haramkan ke rumah antum, jangan. Balikkan, Nabi bilang balikkan. Wallahil azim, kita makan tanpa dari harta yang haram. Sabar, Nabi bilang. Kalau kita butuh sampaikan. Kita akan bantu. Antum kurang beras, kita akan kasih. Balikkan beras. Wallah, balikkan beras. Yang makan beras itu bukan cuma antum, istri makan, anak makan. Kampanye semua, na'udzubillah. Apa yang terjadi? Orang-orang jadi pimpinan saat ini nggak ngerti hukum. Ketika ketangkep ngomongnya, saya nggak ngerti apa-apa. Padahal korupsi. Padahal apa? Korupsi. Alasannya, saya nggak tahu apa-apa, saya ini cuman penghibur, cuman A, cuman B, saya nggak ngerti apa-apa. Na'udzubillah. Ini sebabnya dari praktek-praktek yang kotor, culas, imarah kepemimpinan. Dan apa kata Nabi SAW? Itu semua akan menyesal pada hari kiamat. Dan disebutkan, Masya Allah, oleh para ulama, fitnatur ri'asati wa sultan min asyaddil fitani 'alal qalb. Fitnah untuk mau jadi pemimpin, fitnah untuk menjadi penguasa, adalah fitnah yang paling merusak hati-hati manusia. Saling iri dengki. Siapa yang jadi pimpinan di sebuah lembaga? Siapa yang jadi pimpinan dalam sebuah wilayah? Siapa yang menjadi pimpinan dalam sebuah kabupaten, dalam sebuah provinsi, dalam sebuah negara dan sebagainya? Ini disebutkan oleh para ulama asyad, yang paling berat merusak hati-hati manusia. Saling hasad. Bahkan orang bertakwa pun bisa saling hasad. Sebabnya kepemimpinan. Ikhwah mungkin saling saling bertengkar. Sebabnya siapa yang berhak untuk menguasain? Na'udzubillah. Dan ini terjadi di akhir zaman, semakin banyak. Kalau kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan akan jatuh dalam fitnah kepemimpinan atau fitnah tahta. Wallahu alam bishawab. Yang berikutnya fitnah akhir zaman adalah fitnahnya merajalela kebodohan dan hilangnya ilmu. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, inna min asyratis saati ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda hari kiamat, ilmu diangkat oleh Allah Azza wa Jal dan kejahilan merajalela. Terus menetap kejahilan. Antum tahu apa yang terjadi di akhir zaman? Shadaqa Rasulullah SAW. Rasul itu nggak pernah dusta. Hadis Nabi itu jelas. Beliau katakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad.
Allah tidak mencabut ilmu langsung dari hamba-hambanya, enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan apa? Para ulama. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau enggak tersisa seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai apa? Tokoh. Fasu'ilu, tokoh agama dia ditanya tentang sebuah fatwa, fa'adallu wa adallu, fadallu wa adallu. Ternyata dia salah berfatwa karena jahil. Akhirnya dia menyimpang, dan dia apa? Menjadikan orang-orang juga apa? Menyimpang. Antum nggak usah nunggu Dajjal turun. Sekarang aja makoli aja banyak pengikutnya. Antum tahu makoli itu? Dajjal banyak nggak pengikutnya? Wallah, Dajjal itu dari satu etnis aja itu sebutkan 70,000 Yahudi alaihimut tayalisah yatba'ud Dajjal. Dajjal itu diikutin min Yahudi Isfahan, dari etnis Yahudi Isfahan. Ini kata Nabi SAW, jumlah mereka berapa? 70,000, 70.000 satu etnis loh ya, 70.000 dari Isfahan. Isfahan ini dari Iran saat ini. 70.000 alaihimut tayalisah. Mereka menggunakan sorban tayalisah, gutrah tayalisah yang diletakkan, yang enggak diikat, diletakkan oleh mereka seperti itu. Tayalisah. Antum tahu jumlahnya berapa? 7.000. Kenapa pengikut? Antum tahu Yahudi? Ya, antum jangan kira Bani Israel ini orang enggak cerdas. Bani Israel itu cerdas. Saking cerdasnya nampak bodoh. Saking cerdasnya ini Bani Israel nampak orang apa? Bodoh. Cerdas mereka ini, tapi enggak diamalkan ilmunya. Ini yang ngikutin orang-orang cerdas ini Dajjal. Kenapa yang ngikutin orang-orang cerdas? Karena Dajjal ini bisa mematikan orang yang hidup, bisa menghidupkan orang yang apa? Mati. Yang bahkan rumput-rumput yang sudah gersang, kering kerontang bisa lagi hijau. Maka orang-orang yang nggak tahu agama akan mengatakan dia ini Tuhan. Iyalah, bisa dia hidupkan semua. Hewan yang udah mati bisa dihidupkan lagi. Makhluk mana bisa? Tapi pengikutnya banyak enggak? Anak itu lucu loh ya. Kenapa kok masih bertahan pengikutnya? Bahasa Nabi makoli, bahasa semut makoli, bahasa malaikat makoli, semua makoli. Sekarang diganti Pak, Masya Allah. Ada lagi tambahan, syududu. Syududu, kaget lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi ini terjadi ikhwah, fitnah akhir apa? Zaman. Anak nggak tahu lagi. Ini tugas dai sekarang. Wallah tugas dai, capek gitu. Untuk membenahi umat ini memang harus apa? Harus capek, letih kita untuk menghadapi yang seperti ini. Gimana kita berusaha untuk meluruskan umat di akhir zaman, biar nggak banyak ketipu. Sudah banyak wallah yang jahil. Anak sampai lihat itu ketika dia ngisi kajian, nggak kajian itu apa? Iya dong, masuk kajiannya ngisi apa ya? Ngisi seminar aja deh. Ngisi apa? Seminar. Pengikutnya kok banyak gitu, insyaallah. Kaget dana. Berarti apa? Ini tugas umat Islam seluruhnya di akhir apa? Zaman. Antum nasihatkan. Kita mau nggak mau harus apa? Nasihatkan. Inilah akhirnya para ulama udah banyak meninggal. Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, Al-Albani. Terakhir udah banyak meninggal para masyayikh yang ada. Para ulama-ulama, ya Allah akbar. Kemana kita ini dibiarkan gitu? Kemana? Ini tugas kita nih yang masih Allah berikan umur yang panjang. Kalau enggak kita akan terus apa? Mendapatkan kebodohan di mana-mana. Makanya ana sarankan antum banyak-banyak belajar, banyak-banyak nimba ilmu. Kenapa? Banyak yang terkecoh ketika mereka enggak punya ilmu. Banyak yang bisa dibodohin karena antum tahu. Dulu bom Bali tahu? Ini gembongnya ngomong sendiri. Saya bisa buat orang 30 menit saya cuci otaknya. Berapa menit? 30 menit dicuci otaknya sampai dia ngebom. Astaghfirullahaladzim. Berapa menit? 30 menit. Ngebom dia. Dia nggak lagi takut nyawanya, dia nggak lagi takut istrinya jadi janda, dia nggak takut anak jadi yatim. Dicuci otaknya cuma 30 menit. Karena kenapa? Tidak memiliki ilmu. Jahil asal ngebom aja.
Walaupun sekarang banyak dari gembong-gembong mereka sudah mulai apa bertaubat dan kembali apa ke ajaran yang dia berusaha untuk pelajari gitu. Banyak sekarang semisal Umar Pate, itu Umar Pakde rupanya. Iya, Pate itu bukan Umar Pate, Umar Pakde, itu orang Arab itu. Hah? Orang sini? Masya Allah. Itu Umar Pakde itu, Anda baru tahu. Umar Pate itu Umar apa? Umar Pakde itu beliau Masya Allah sekarang udah mulai berubah. Sekarang buat lucu-lucuan kan beliau kan, jual kopi kan. Jualan kopi. Antum tahu 30 menit ini mereka bisa ngebom 30 menit habis. Ada lagi kawannya Imam Samudra Amrazi. Ini kan karena ketika itu sebar tercepatnya menyebar karena ilmunya nggak ada. Ilmu nggak ada, kejahilan itu merajalela. Akhirnya gampang banget dengan hamasa amya. Semangat apa? Buta. Hamasa amya ini semangat buta ini yang membahayakan. Semangat akhirnya habis. Tujuannya apa? Ingkarul mungkar katanya. Untuk ingkari apa? Kemungkaran. Ternyata dia ngingkari kemungkaran, mafsadat yang dia timbulkan jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang ada. Jauh apa? Lebih besar. Kita kalau ngingkari kemungkaran yang ada dengan cara-cara praktek-praktek yang enggak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemungkaran yang kita timbulkan jauh lebih besar dibandingkan apa, Mas? Maslahat. Dibandingkan maslahat. Dan ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai merajalela fitnah-fitnah yang ada sampai antum tahu banyak manusia ngaku nabi. Banyak enggak? Jangankan ngaku nabi, awalnya ada perempuan ngaku nabi. Perempuan mana nabi? Di Indonesia ada. Siapa namanya? Iya. Itu masih nabi awalnya. Naik derajatnya ke malaikat. Naik derajatnya ke Tuhan. Suka-suka dia. Dia ngakuin apa, saya terserah dia. Ngaku nabi. Pak, percaya sama ana, perempuan nggak akan bisa jadi nabi. Cengeng. Sikit-sikit ketika dakwah untuk umatnya digibain nangis. Perempuan, makanya nggak ada namanya nabi dari apa? Perempuan. Semua nabi apa? Rijal. Semua nabi itu apa? Laki-laki. Tapi ada orang ngaku apa? Nabi. Fitnah akhir zaman. Maka kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun kulluhum yad'una annahum nabi. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 dajjal kadzabun. Mereka para pendusta. Qaribun min 30. Jumlah mereka itu 30. 30 ini itu yang kuatnya. Kalau lian ini enggak masuk. Kalau yang tadi itu enggak masuk, itu masih kroco itu. Mirza Ghulam Ahmad tuh masuk. Kata sebagian para ulama, Mirza Ghulam Ahmad itu pengikutnya banyak. Dari kalangan apa? Ahmadiyah, yang telah dikatakan oleh para ulama, MUI bahkan juga sudah mengeluarkan fatwa sesatnya Ahmadiyah yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai apa? Nabi. Sedangkan Allah katakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Tapi kenapa ada yang ngikutin Mirza Ghulam Ahmad? Sebabnya kejahilan. Ahmad Musaddiq. Siapa Ahmad Musaddiq? Banyak nggak pengikutnya juga banyak. Ini sebabnya kejahilan-kejahilan yang ada. Muncul kejadian-kejadian yang ada, dan itu yang akhirnya kita harus apa? Harus kita hindari. Jangan sampai kita ngikuti agama-agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbar minad dajjal. Tapi nanti fitnah yang paling besar dari sejak zaman Nabi Adam lewat zaman Nabi Nuh, lewat zaman Nabi ini, Nabi ini, semua nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai qiyamis saah kata beliau. Sampai tegaknya hari apa? Kiamat. Tidak ada satu fitnah pun yang paling besar kecuali fitnah apa? Dajjal. Semua nabi mengingatkan. Semua nabi mengingatkan bagaimana bahaya Dajjal. Nabi Nuh mengingatkan, Nabi Ibrahim mengingatkan tentang bahaya apa? Dajjal. Semua nabi mengingatkan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang masalah apa? Dajjal ini berat sekali, Masya Allah, di akhir zaman. Makanya antum jangan berharap
Ya Allah, aku mau lihat Dajjal, gimana sih mukanya? Jangan. Kalaupun antum hidup di saat itu, larilah kita ke Madinah dan juga kemana? Mekah. Karena di situ dia nggak akan masuk, dan orang-orang munafik yang ada di Mekah dan Madinah akan dikeluarkan oleh Allah, diguncangkan mereka semua keluar. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang saleh di Mekah dan juga apa? Madinah. Antum pergilah dari Pemalang sini ke Mekah. Hijrah kemana? Madinah. Kalau Dajjal udah mulai apa? Muncul. Sebisa mungkin kita lari-lari sebisa mungkin, jangan berharap jumpa. Kita penasaran apa sih tulisan di jidatnya? Penasaran sama apa? Dajjal. Fitnah akhir zaman, entah apa-apa zaman maunya apa? Maunya manusia. Ini yang perlu kita ketahui, dan itu yang paling besar. Cara yang paling mudah di akhir zaman tadi, baca surat Al-Kahfi. Berapa ayat? Hafal antum? Yang hafal siapa yang hafal? Anak kasih hadiah. Kopi ya. Fadhal. Kahwa. 10 ayat aja, enggak usah banyak, 10. Berarti kita nganggap remeh fitnah apa? Dajjal. Nabi aja takut loh. Ada sahabat Nabi mukanya mirip betul sama apa? Dajjal. Nabi ngira itu Dajjal. Nabi ngiranya apa? Dajjal. Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah bukan. Saking Nabi itu khawatir, ini Dajjal bukan, Dajjal bukan, Dajjal bukan. Kita nggak ngafal surat Al-Kahfi, padahal cuma 10 ayat, tapi nggak dihafal. Berarti kita nganggap remeh apa? Fitnah Dajjal. Ini hari kiamat, ini fitnah ini besar. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafidha 10 ayatin awwala suratil kahfi usima min ad-dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah akan lindungi dia dari fitnah apa? Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya fitnah akhir zaman, fitnah merajalelanya riba. Apa? Riba. Afwan Pak ya, kalau ada yang dari antum ya ikhwah masih kerja di bank ribawi, tolong jangan sakit hati. Sakit hati pun nggak apa-apa lah, biar kita sama-sama berubah. Tolong ya ikhwah, jangan sakit hati. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau katakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Sahih. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan muncul sebuah zaman untuk manusia. La yabqa ahadun, tidaklah salah seorang dari akan hidup illa akala riba, kecuali pasti dia makan riba. Sampai seseorang mengatakan, kami kalau nggak riba nggak bisa hidup. Pokoknya dia harus ada cicilan. Lunas cicilan yang pertama, nggak bisa dia hidup rasanya. Harus apa? Makan riba, nyicil lagi, masuk di sistem ribawi dan seterusnya. Fa illam yakulhu asabahu min ghubarihi. Kalau seandainya dia nggak memakan riba, dia akan kena debunya. Efeknya juga ada di dia. Yang penting pokoknya semua harus riba, semua harus riba. Nggak bisa bangun rumah kecuali KPR. Ada gitu? Ada. Gimana kami mau bangun riba? Kami nggak akan bisa bangun rumah kecuali pakai apa? Sistem KPR. Kami nggak akan punya mobil kecuali pakai apa? Sistem riba. Kami nggak punya motor kecuali pakai sistem riba. Hadis Nabi katakan, illa akala riba, kecuali kalian semua akan makan ribanya. Semuanya. Kebanyakan kita, naudzubillah, ini udah mulai banyak. Bank mekar di mana-mana masuk. Ada sebuah kampung, kepala desanya cerita, dan hebatnya di kampung tersebut kepala desa itu dipasang pelang gede, rentenir haram masuk. Antum ada di sini? Nah, pasanglah. Itu rentenir haram masuk. Ustadz yang cerita kaget, beliau tanya kepala desanya, ini betul kayak gini? Betul. Loh, kebanyakan mereka yang awam itu nggak bisa lepas dari apa? Ribanya. Gimana nih cara kampung ini, desa ini bisa lepas dari ribanya? Apa solusinya? Gampang Ustadz, mereka pinjam ke tetangga. Kagetlah Ustadznya, tetangga mana yang mau minjemin? Orang pinjam dulu 100, udah horor. Kata-kata apa? Pinjam dulu 100.
biar silaturahim tak terputus, pinjam dulu 100. Horor dah itu. Apa ngeri gitu. Gimana kawan tetangganya bisa minjemin? Ini cerita Ustaz Yasir yang cerita, dosen kami. Kata beliau, Ustaz, tetangga-tetangga itu nggak takut, nggak khawatir minjamin orang yang butuh, pasti dibayar. Loh, caranya gimana? Caranya Ustaz, ketika kami Jumatan yang belum bayar hutang disebut oleh khotib Jumat, Fulan bin Fulan hutangnya sekian, bayar. Yakin bayar? Yakin apa? Bayar. Semua orang tahu Fulan bin Fulan punya hutang, Fulan bin Fulan punya hutang. Oh, kalau banyak hutangnya nggak bayar-bayar, nggak akan mau orang minjemin untuk dia. Paham? Makanya boleh nggak gibain orang yang punya hutang? Nggak mau bayar. Hutang yang orang punya hutang nggak mau bayar, boleh nggak kita gibain? Boleh. Hadits bilayul wajid yuhillu uqubatahu wa irdah. Orang yang punya harta nggak mau bayar hutang, boleh untuk kita ghibahin kehormatannya, dan boleh untuk kita hukum di penjara, boleh, halal. Makanya Pak, mulai sekarang antum pakai ada sistem itu. Yang punya hutang-hutang sebut aja namanya. Ketika khutbah apa? Jumat, ana yakin insya Allah mereka ini nggak butuh sama rentenir. Mereka nggak butuh sama bank mekar, mereka nggak butuh dengan bank-bank konvensional, karena ada kawan yang membantu. Kita ini bisa saya bantu kawan, cuman takut kita. Karena kadang-kadang orang yang berhutang itu lebih sadis dibandingkan orang yang ngasih piutang. Orang berhutang nih sadis banget, kapan udah ditagih. Dan bahkan keluar golok celurit semua keluar ketika apa ditagih hutangnya. Nah, antum bisa pakai sistem itu. Bisa pakai apa? 7:30. Ana nyusun 12 halaman. Ini masih halaman keempat. Berarti sepertiga kan? Kayaknya Anda nggak bisa ya ikhwah ya. Ana mohon maaf, ini yang dapat Anda sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jal, yang salah makanya antum belajar. Nanti ada di satu kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Biasanya tanda-tanda itu termasuk fitnah akhir zaman. Biasanya fitnah akhir apa? Zaman. Antum bisa baca itu, atau mungkin bisa dikaji oleh ustaz-ustaz yang lain. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Ada tanya jawab enggak Ustaz? Ayo, foto Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya. Kita masuk ke sesi tanya jawab sama sekalian, dan kita memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada para ikhwan, dan nanti untuk para akhwat bertanya bisa melalui HP, bisa dikirimkan WA ke nomor yang tadi sudah disebutkan. Untuk sekarang kita kasih kesempatan kepada para ikhwan, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Atau sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, kita bacakan dulu ada pertanyaan dari akhwat melalui WA. Ini namanya, sebutin namanya kan enggak ya? Saya. Baik. Ada pertanyaan Ustaz, mana lebih baik, yang lebih aman dari fitnah wanita dalam memilih jodoh? Wanita biasa saja wajahnya, ilmunya, hartanya, sepertinya serius dalam belajar, belum lama hijrah, atau wanita yang sepertinya berilmu akan tetapi dalam tingkah laku, bicaranya, bermuamalannya tidak nyaman. Terima kasih. Taib, cara yang awal. Cara yang apa? Yang awal. Yang hartanya biasa-biasa saja, yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya Masya Allah. Antum tahu hadis Nabi SAW? Hadis sahih. Anna imra'atan yudhkar anha min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada salah seorang wanita, rajin salatnya, rajin puasanya, banyak sedekahnya. Tapi apa? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia ganggu tetangganya dengan apa? Lisannya. Komentar Nabi simple, hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka. Ada wanita yang lain, sedekahnya biasa-biasa saja, kemudian sholatnya biasa-biasa saja, dan kemudian puasa juga biasa-biasa saja.
yang wajib dia kerjakan, tapi nggak ada lebih dari itu. Tapi nggak pernah ganggu tetangganya. Nabi simpel, hiya fil jannah, letaknya di mana? Di surga. Berarti yang perlu kita ketahui betul, nah wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Antum fadl cari wanita yang cantik. Kalau ada yang cantik, ngapain yang biasa-biasa saja? Tapi ingat yang terakhir, fadfar bidzatid din, cari yang agamanya apa? Baik. Kalau ada agamanya baik dan dia cantik, cari yang itu. Sebelum nyesal kita nanti. Cari yang enggak apa-apa Ustaz, biasa-biasa saja. Tapi kalau ada yang lebih cantik, fadl. Karena hartanya silahkan nikahin wanita karena hartanya banyak. Bukan untuk nafkahin lo ya, bukan untuk nafkahin keluarga kita, bukan. Tapi enggak nuntut kita. Banyak enggak istri-istri yang nuntut suaminya? Banyak. Yang nuntut gaji suaminya? Banyak. Tapi ini kalau wanita sudah banyak hartanya, dia enggak akan nuntut. Cari yang dia punya agama, yang enggak nuntut. Yang ketiga, lihasabiha, karena nasabnya. Bukan maksudnya darah biru, bukan. Bukan karena nasab, famnya fam fulan, kemudian alul bait. Bukan itu. Bukan nasab itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang amalnya lelet enggak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Sekarang orang berbangga-bangga dengan apa? Nasab, dengan famnya, dengan marganya, enggak bisa. Maksudnya ini hasabnya, nasabnya baik. Maksudnya bapaknya soleh, kakeknya soleh. Kapan anaknya bermasalah? Yang marahin anaknya siapa? Bapaknya. Sekarang banyak enggak istri-istri yang bermasalah didukung oleh bapaknya? Ada. Makanya yang kita cari ini, yang pertama kata Nabi, fadfar bidzatid din, inti dari semuanya cari agama yang bagus. Tapi kalau bisa yang kaya, yang wajahnya cantik, kemudian apa? Yang nasabnya apa? Bagus. Silahkan. Tapi kalau ternyata semua ini nasabnya biasa aja, harta biasa aja, dan terakhir semisal kecantikan biasa saja, tapi agamanya bagus, itu kejar, cari itu. Karena apalah artinya cantik tapi bawaannya cemberut aja. Pak, anak kasih satu pilihan. Ada istri, ada wanita yang cantik tapi bawaannya marah aja, sama wanita jelek tapi senyum terus taat sama kita. Tuh pilih mana? Bingung kan tuh? Ada ikhwan gue bilang, Ustaz, kami akan pilih yang cantik dan taat. Itu nggak ada itu. Cuman 2 opsinya. Yang pertama, dia ini cantik tapi bawaannya marah terus, akhlaknya jelek. Yang kedua, jelek. Anda nggak bilang biasa-biasa, jelek, hatta jelek. Yang kita nggak seneng semisal, tapi akhlaknya bagus. Antum pilih mana? Kalau ana pilih akhlaknya bagus, hatta dia jelek, hatta dia cacat, ana akan pilih itu. Ana akan jaga dia, akan ana ayomin dia. Wallahil adzim, ana nggak akan ragu. Antum tahu kenapa? Ana hidup bukan untuk istri ana hidup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang taat, sejelek apapun dia akan bantu kita untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak wanita-wanita yang cantik yang menyeret dia dari Allah Azza wa Jalla, yang menyeret dia jauh dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana porsinya sekarang dakwah. Istri ana Masya Allah, jazakallah khair, ditinggal tuh nangis dia. Dulu tuh berat bagi dia, ditinggal safar terus, berat. Tapi dia bilang, bang berangkat, bismillah. Pernah anak kajian waktu itu, anak mau naik kendaraan mobil, udah mau berangkat nih kan. Anak bilang, alhamdulillah hujan. Gak jadi apa kajian gitu kan. Bang ittaqillah, berangkat bang, berangkat. Hatta cuman 2-3 jamaah berangkat, Allah berangkat sudah. Pak Ana bilang, dek hujan ini dek, berangkat ya Allah. Jamaah nggak lihat tapi Allah yang lihat, berangkat. Dulu Pak, istri Ana berat banget ditinggal oleh Ana. Sekarang disemangatin, Masya Allah. Ana tinggal terima beres tentang anak-anak. Anak-anak udah tinggal beres, udah nyaman. Ana safari dakwah. Alhamdulillah, anak-anak semua ke masjid. Semua ke masjid, yang makaikan jubah, yang makaikan sorban, yang makaikan peci, itu istri anak sudah. Anak nggak tahu apa-apa. Bapaknya tinggal apa? Terima beres.
Anaknya sakit, kita ngorok. Yang bangun siapa? Istri kita. Jazakallah khair. Ana bersyukur banget punya istri itu kayak gitu. Makanya hatta Allah takdirkan kalau ana nikah lagi semisal, kalau enggak, ana takut di sini live soalnya. Ini contoh saja. Ana enggak mempermasalahkan jelek, wallahiladzim enggak masalah. Yang penting akhlaknya bagus, dia bisa nyemangatin ana untuk apa? Allah Azza wajalla. Dan ana merasa puas dengan kondisi istri ana yang sekarang. Alhamdulillah. Qasaman billah. Ana bersumpah atas sama Allah Azza wajalla. Ana tinggal terima beres saja udah. Masya Allah. Makanya yang perlu kita ketahui adalah antum kalau dikasih dua pilihan tadi, cari yang akhlaknya bagus, yang baik, walaupun dia biasa-biasa saja. Nah, wallah alam bisawab. Fadhil Ustaz yang lain. Pertanyaan dari Iman, ya silakan. Pakai mic ya, biar suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih banyak teman-teman kita, atau saya juga menyaksikan sendiri, atau saya melihatnya, orang ibadahnya cakep, sholatnya cakep, ngaji juga atau tadarus, tapi masih mengenal hutang-hutang yang seperti disebutkan tadi, riba misalkan, atau hutang cicilan ini. Jadi bagaimana itu sholatnya atau ibadah dengan seperti itu? Nah, Masya Allah ya. Bagaimana posisi orang yang rajin ibadahnya tapi masih berlaku dengan hutang-hutang ribanya? Maka wallah alam, ibadahnya sah tapi dosanya juga apa? Berlaku. Sah, dia memang sholatnya sah. Tapi yang perlu kita ketahui, dosanya juga jalan, terhitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dia memang betul bersuci, dia kerjakan syarat-syarat sholat, dia kerjakan rukun-rukun sholat, dia kerjakan kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholatnya, yang keharaman-keharaman sholatnya dia tinggalkan. Dari takbiratul ihram sampai salam dia kerjakan itu semua, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi hukum riba tetap berjalan untuk dia. Dan riba dosa bukan dosa kecil, dosa apa? Besar. Harusnya kalau dia rajin sholatnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa dia masih kerjakan hal-hal ribawi pada rajin sholatnya? Bisa jadi sebabnya karena sholatnya nggak baik. Kenapa? Tercampur dengan pakaian yang haram dari hasil-hasil riba. Harta yang dia makan gizinya gizi yang Allah haramkan dari hasil riba, akhirnya nggak berkah. Yang harusnya sholat itu dia bisa menghalangi dia dari kemungkaran, tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena sumber yang dia pakai dari yang haram, makanya doanya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi sebutkan, summa dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada seseorang yang dia itu melaksanakan perjalanan safar yang jauh. Taib, doa musafir mustajab atau enggak mustajab? Musafir mustajab atau enggak mustajab? Mustajab. Nabi katakan thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, yang mustahil tertolak. Dan itu apa enggak diragukan lagi? Salah satunya kata Nabi SAW, da'watul musafir. Doa orang apa? Musafir. Yutilu safar, dia melaksanakan safar yang jauh banget. Asy'atha aghbar, sampai rambutnya itu lusuh, wajahnya berdebu. Kenapa? Saking jauhnya perjalanannya. Orang yang lusuh, orang yang terdesak, doanya mustajab. Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'an. Orang-orang yang muttar itu dikabulkan doanya kalau dia mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke mana? Ke langit. Orang doa ngangkat tangan mustajab tidak? Mustajab. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan Allah maha dermawan. Yasahi idza rafa'a al-'abdu yadaihi ila sama ayaruddahuma sifra. Allah malu kalau ada hambanya yang angkat tangannya ke langit dia minta, Allah nggak kasih apa-apa. Pak, hayyun karim, pemalu dan apa? Dermawan. Ada orang ngasih karena dermawan dan ada orang ngasih karena malu. Contoh, dia aslinya meditnya, naudzubillah,
Tapi kapan diminta di depan orang lain, dia malu nggak ngasih. Akhirnya dia apa? Ngasih karena malu. Nah Allah udahlah pemalu, kemudian Allah ini apa? Dermawan udah. Nggak mungkin Allah tolak. Ketika hambanya ngangkat tangannya minta kepada Allah Azza wa Jal, ternyata apa kata Nabi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yusajabu lahu. Dia di pakaiannya pakaian yang haram, hasil riba. Minumannya minuman yang haram, gizinya gizi yang haram, fa anna yusajabu lidzalik. Gimana mau dikabulkan doa dia? Tertolak. Salat ini doa sah dia sah, tapi setiap doa yang dia panjatkan dalam sholat dia tertolak tidak? Tertolak. Makanya akhirnya dia nggak bisa meninggalkan riba tadi. Dan antum tahu, masya Allah, ada ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, ayyulahmin nabata min suhtin an-naru aula bihi. Dalam lain la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga sekerat daging yang tumbuh karena harta yang haram. Sekerat daging nambah 0,1 gram timbangan kita dari harta yang haram, nggak akan masuk surga. Apa kata Nabi? An-naru aula bihi. Dia lebih layak masuk ke mana? Api neraka. Maka dari sini berarti dia ketika rajin ibadahnya memang sah dia. Dia nggak lagi wajib ngulang sholatnya sah, tapi nggak dihitung pahala. Ada nggak orang sah ibadah tapi nggak hitung pahala? Ada. Orang haji, tapi duitnya dari duit yang apa? Haram. Duit dia pakai duit yang haram. Sah hajinya tapi pahala nggak ada. Makanya bukan haji yang mabrur. Haji nggak mabrur. Dia sah, nggak wajib ngulangi haji, nggak wajib, tapi pahalanya 0. Pahalanya apa? 0. Berarti di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu harusnya kita hilangkan dari keharaman-keharaman pertama kali. Sah tapi nggak dihitung pahala. Orang sholat, dia pakai peci maling, peci gosok, peci punya orang dipakai dia. Sah nggak sholat dia? Sah, tapi pahala nggak ada karena dia maling barang orang. Itulah bahayanya bariba. Jangan sampai kita sholat ternyata nggak diterima oleh Allah pahalanya. Wanita ada yang kayak gitu karena dia bercokol dengan keharaman. Kata Nabi SAW, wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya, ketika dia sholat, la yarfa'ullah, Allah nggak mengangkat sholat mereka sampai ke telinga itu nggak nyampe. Telinganya nggak nyampe, apalagi kemana? Ke langit. Nggak akan nyampe, nggak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sholatnya sah, pahalanya apa? Nggak ada. Makanya jangan sampai kita bercokol dengan apa-apa yang Allah haramkan karena kita sia-sia untuk beramal saleh. Na'amullah ala misafadul yang lain kalau ada. Silakan kalau ada lagi untuk ikhwan yang bertanya. Fadhil Pak, insyaallah. Apakah setiap majelis zikir atau majelis takbir ini seperti ini semuanya itu dapat mendapat naungan dari malaikat? Kalau majelis zikirnya atau majelis takbirnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mungkin iya. Cuma kelompok-kelompok yang tidak sesuai sunnah pun mengklaim katanya dapat naungan dari malaikat. Yang dinaungin itu adalah majelis-majelis yang dia itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinaungin. Kalau majelis-majelis yang isinya tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nggak akan dinaungin. Jangankan dinaungin, diterima pun enggak. Hadis Nabi SAW, beliau katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang beramal tidak ada landasan dari kami, maka dia apa? Tertolak. Jangankan mau dinaungin, nggak dinaungin pun udah tertolak dari awal. Gimana mau dinaungin? Makanya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, mereka yang berusaha dinaungi oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW berusaha jamu mereka di Al-Haud, di telaga apa? Al-Haud. Jadi Nabi SAW itu ada telaga di surga, ada telaga di padang mahsyar. Nabi nunggu kita, Nabi katakan wa ana faratuhum 'alal haud. Nabi sampai nangis. Nabi nangis ketika itu Nabi katakan waditu law anni laqitu ikhwani. Aku kok rindu ya jumpa dengan saudara-saudara saya, kangen Nabi SAW.
Para sahabat yang ketika melihat Nabi SAW nangis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Kami kan ada di samping engkau, bukankah kami saudara-saudara engkau?" Nabi langsung mengatakan, "La bal antum ashabi." Enggak. Kalian tuh sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka saudara saya yang mereka beriman kepada saya dalam posisi mereka enggak pernah lihat saya. Wa ana faratuhum al haud. Aku tunggu mereka semua di telaga saya di padang mahsyar. Ketika Nabi tunggu nih umat Islam, ada beberapa yang berusaha masuk untuk dinaungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dihalangi oleh para malaikat. Yang naungin kita nih majelis ini sekarang siapa? Malaikat. Wa hafathumul malaikah. Di padang mahsyar dihalangi mereka semua. Nabi SAW mengatakan, ummati, jangan tahan mereka, itu umat saya. Kata para malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Mereka buat ibadah yang baru, ahdatsu ba'dak. Mereka buat setelah kau meninggal ibadah yang baru. Nabi langsung mengatakan, suhqa. Jauhkan mereka. Berarti yang dinaungi oleh para malaikat mereka yang sesuai ajaran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat pun gitu. Mereka ini enggak akan dinaungi oleh para malaikat, bahkan diusir. Bahkan apa? Diusir. Maka yang disebutkan nazarat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu taala fi man inda, itu mereka yang majlisnya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain kalau ada. Ini pertanyaan terakhir, karena waktunya yang terbatas. Dari WA, Bismillah, bagaimana untuk fokus beramal saleh dan fokus hafalan Quran di saat banyak fitnah akhir zaman? Masya Allah ya. Memang untuk fokus ini itu dituntut oleh kita membangun habit yang bagus. Antum tahu, banyak orang itu nggak bisa fokus karena ada masa futur. Masa futur itu masa apa sih? Masa futur itu masa lemah iman, atau namanya masa titik jenuh. Akhirnya nggak bisa fokus. Dan ini terjadi. Nabi udah sabdakan, semua orang ngerasakan itu. Nabi katakan, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal ada masa semangatnya. Betul. Awal kenal sunnah, rajin nggak kita kajian? Rajin. Semua kajian rutin kita ikuti. Tunggu aja 6 bulan, nggak nampak lagi. Nampaknya kalau ada safari dakwah aja atau tablik akbar aja. Tunggu lagi 6 bulan setelahnya, tablik akbar pun nggak nampak lagi dia. Kenapa? Titik jenuh. Kata Nabi SAW, inna likulli amal syirrah. Setiap amal saleh itu ada syirrah, ada masa semangatnya, gebu-gebu gitu. Tapi apa kata Nabi? Wa inna likulli syirratin fatrah. Di masa semangat itu ada masa apa? Jenuhnya, futurnya. Kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Orang-orang yang masa futurnya cepat dikembalikan kepada sunnahku selamat, yang enggak cepat dikembalikan maka akan binasa. Berarti apa? Kita harus jaga jangan sampai terbuai oleh masa jenuh atau masa apa? Futur. Tapi gimana caranya biar bisa kita bisa fokus? Caranya kita bangun habit kita. Membangun habit ini itu nggak bisa langsung besar. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Antum tahu ada salah satu buku, ini buku karangan orang kafir loh ya. Tapi dia bangun itu betul teori dia. Nama buku itu Atomic Habit. Tahu antum? Dia membangun kebiasaan dari atom yang kecil akhirnya jadi kebiasaan. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang kayak gitu tuh. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Kalau mau fokus baca Al-Quran, nggak usah target langsung 2 juz dalam setahun. Nggak usah. Anggap target nih sekarang setahun nih semisal 1/4 juz. Mulai dulu 1/4 juz. Targetkan 1 tahun berapa juz? 1/4 juz. Nggak usah 1 tahun langsung 1 juz. Tenggen kita, pening bala kita. Kenapa? Nggak nyampe target langsung futur. Caranya gimana? Yang penting konsistennya kita.
Taib. Ternyata pun kalau kita target nggak sampai, nggak apa-apa, fokus dengan cara. Ada namanya hasil, ada namanya proses. Antum tahu kenapa para pedagang banyak bangkrut, tutup toko? Sebabnya ketika nggak nyampe target dia tinggalkan proses. Kalaulah dia mau bertahan sedikit tentang masalah proses, mungkin dia bisa berhasil. Ana sampaikan kepada tim-tim dakwah, ana bilang, antum jangan kejar views. Ana bilang, antum punya target nih, views antum sekian semisal. Tapi biar sampai ke views sekian, apa cara-caranya? Kalau antum mau mendapatkan meluaskan jaringan dakwah nih semisal, apa apa cara-caranya? Prosesnya semisal posting setiap hari atau setiap pekan berapa kali, nasihat-nasihatnya yang bagus dan sebagainya. Itu antum apa? Antum proseskan gitu. Antum buat jadi list proses. Ketika targetnya nggak sampai nih semisal, fokusnya di cara, bukan fokusnya di mana? Di hasil. Banyak orang yang gagal sebabnya fokus di target. Ketika nggak sampai target dia tutup semuanya. Akhirnya udahlah nggak akan bisa ini. Pak, ustadz-ustadz yang bisa sekarang jadi ustadz kibar, ustadz-ustadz senior, dulunya dia melaksanakan proses yang apa? Sedikit demi apa? Sedikit. Ada istilah kita sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Bukit. Mungkin dia dulu bukan orang yang dikenal, tapi dia berusaha untuk dakwah. Yang nengok dia pun nggak ada mungkin. Mungkin ustadznya nongolnya cuman di mana? Di HP aja. Nggak ada jamaahnya sama sekali. Cuman di netizen aja semisal. Tapi dia berusaha. Dia fokuskan di proses. Fokus saja. Nah itu insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mudahkan untuk jadi fokus. Kenapa? Sedikit demi sedikit. Yang penting berkesinambungan. Insya Allah ya. Antum tahu ayat Al-Quran Al-Karim turun berapa tahun? Sampai full loh ya. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang terakhir. Berapa tahun? Berapa puluh tahun? Mekah berapa tahun fase Mekah? 13 tahun. Apakah Al-Quran stop? Enggak, masih berangsur-angsur turun. Satu ayat satu hari, besok satu ayat lagi satu hari, besok turun lagi satu ayat, sampai di fase Madinah 10 tahun. Total berapa? 13 sama 10? 23 tahun. Tapi turun ayat sedikit demi apa? Sedikit. Apa kata Allah? Ini pernah ditanya nih. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa orang-orang kafir bertanya, kenapa Al-Quran nggak diturunkan secara sekaligus? Apa kata Allah? Allah yang langsung jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami jadikan mereka ini kokoh, fokus. Sedikit demi apa? Sedikit. Nggak apa-apa 23 tahun, tapi jadi Abu Bakar jadi, Umar jadi, Utsman jadi, Ali jadi, Ibn Auf ya jadi, Sa'd ibn Abi Waqqas ya jadi, Ibn Zubairnya jadi. Mereka ini orang-orang besar, Masya Allah. Orang-orang apa? Besar. Dengan pelan demi sedikit demi apa? Sedikit. Ada kata orang mengatakan habit kita akan terbentuk 40 hari. Habit kita akan terbentuk berapa hari? Lah, habit kita terbentuk nggak usah sampai 40 hari 50 hari, terbentuk 30 hari. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya agar kalian menjadi bertakwa. Makanya Anda katakan, ya ikhwah, kalau antum mau lepas dari kecanduan dosa, dosa khamernya, zinanya, rokoknya, narkotikanya, 30 hari antum berhasil nggak merasakan itu, aneh. Tapi pastikan ya, 30 hari antum nggak merasakan itu lagi, ghibahnya, namimahnya antum tinggalkan tuh. Antum pengen banget ngerumpi, pengen banget gibain orang, antum tahan. Berhasil nggak gibain orang 30 hari, terbentuklah habit yang baru. Setelah itu la'allakum tattaqun. Makanya kata para ulama, a'zam madrasatit taqwa as-siyam, Ramadan. 30 apa? Hari. Makanya Allah mudahkan syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka apa ditutup untuk dimudahkan umat Islam untuk beramal saleh. Tapi banyak enggak yang gagal bulan puasa? Banyak. Lah siang-siang mokel. Apa siang-siang mokel? Masya Allah, ketika udah haus buka kulkas, tutup kulkas. Ketika nonton TV lewat iklan Marjan pun gatel mulutnya.
Padahal cuma seperti itu. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau 30 hari kita berhasil loh ya, rajin kita sampai terakhir i'tikaf rajin, 30 hari terbentuk habit yang baru. Antum bacalah, ada buku Atomic Habit itu antum baca, ternyata itu semua udah diajarkan dalam umat Islam. Jadi kita nggak butuh sama ilmu-ilmu orang kafir. Nabi udah ajarkan bagaimana kita istiqomah. Caranya mulai dari sedikit-sedikit, yang penting berkesinambungan. Jadi antum kalau dapat pahala sedekah, dapat tahu pahala sedekah, dapat tahu pahala sholat malam, antum jangan habis ini ana mau sholat malam 11 rakaat. Hari ini iya, besok enggak. Kenapa 11 rakaat? Capek juga rupanya, insyaallah. Apa? Capek. Hari ini oke antum sholat malam, besok antum tinggalkan. Kenapa? Karena kita porsir. Coba dimulai 1 rakaat dulu, berhasil 1 rakaat sampai 30 hari, lanjut 3 rakaat sampai 30 hari, lanjut 5 rakaat sampai 30 hari, lanjut 7 rakaat. Berhasil sampai 11 rakaat. Zen sudah. 30 hari antum konsistenkan aja. Kita rutinkan aja. Ana yakin insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan dimudahkan untuk membentuk habit yang baru. Habit yang apa? Yang baru. Na'am, wallahu alam bisa. Jadi ana sampaikan, kalau mau fokus nggak usah banyak targetnya, tapi yang penting berkesinambungan. Antum datang ke ustaz bisa bimbing ana untuk baca Quran, untuk bisa ngafal Quran. Tapi ustaz akan targetkan, nggak akan mungkin banyak-banyak ustaz targetkan. Pasti ustaz targetkan sedikit-sedikit, yang penting nyambung. Yang sedikit aja kadang-kadang nggak nyambung, dibuka kelas bahasa Arab. Di sini ada nggak sih? Ada? Dibuka kelas bahasa Arab, yang daftar buahnya tunggu aja 1 bulan. Insya Allah ada seleksi alam. Pasti, tapi terkikis gitu loh. Sedikit demi sedikit hilang. Sisa 3 orang. Sisa berapa orang? 3. Bahkan 1 orang. Akhirnya udahlah saat kita tutup aja majelis Ustaz. Cuman apa? 1 orang udah selesai habis. Makanya antum belajar, setiap buka bahasa Arab ada terus pembukaan itu. Selalu nama itu muncul, tapi nggak pernah apa sampai terakhir. Durusul lughah sampai jadi berapa antum? Ini bahasa Arab apa? Durusul lughah atau apa? Nggak tahu ya. Tapi bahasa Arab berapa lama kita ini bisa bertahan? Ya ikhwah, aslinya semua orang awam tuh bisa bahasa Arab. Percaya sama mana? Banyak ustadz-ustadz kita yang dulunya awam atau mereka mahasiswa umum, tapi mereka pintar bahasa Arab karena mereka serius. Tengok ustadz-ustadz kita di Jogja itu, yang mereka mahasiswa yang umum gitu loh. Ustadz Abduhnya, Dokter Rehanul Bahrainnya, terus ustadz coba lagi, Ustadz Aminya, Ustadz Ami lagi. La yus'al an, nggak ditanya lagi, kita tahu tentang ilmu beliau insyaallah. Dulu bukan siapa-siapa beliau. Jangan dikira beliau ini pengangguran. Beliau mahasiswa UGM. Ustadz Firandanya. Ustadz siapa lagi? Ustadz Yasirnya. Ini mereka sarjana-sarjana yang atau mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya nggak main-main gitu. Mereka sibuk-sibuk, capek-capek, tapi mereka bisa bahasa Arab karena konsisten, karena serius. Maka yang ana sampaikan, kalau mau fokus itu targetnya nggak usah banyak-banyak, yang penting kita berkesinambungan. Wallah a'lam bishawab. Ini udah jam 8 lewat. Ana mohon maaf karena lewatnya waktu kita. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari ana pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah ini berakhir semua acara kita di Pemalang. Ana besok enggak lagi di sini. Besok ana sudah berangkat ke Pekalongan. Jadi ana sampai di sini subuh, berangkat pagi, nanti besok ke Pekalongan, habis itu langsung berangkat ke Semarang, pulang ke Prabu-Mulih lagi. Ya mudah-mudahan apa yang dapat ana lakukan di sini bisa bermanfaat untuk ana pribadi dan antum semua di hari kiamat nanti, dan kita sama-sama jumpa dengan Allah Azza wa Jalla bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.